Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berbicara tentang sikap hidup atau sikap kita dalam menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan dengan kesadaran, inilah judul yang saya berikan. Seringkali orang menjalani suatu amaliyah, mengikuti suatu upacara, ambil bagian dalam demo, menonton pawai, dan sejenisnya, tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Orang Jawa mempunyai ungkapan anut grubyuk, orang ngerti rembug. Jadi orang itu hanya ngikuti arus, ngikuti banyak orang, tapi tidak mengerti sebetulnya maksudnya itu apa. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan dakwahnya itu, walaupun yang disampaikannya itu adalah kebenaran, tidak bisa diterima oleh para kaum atau oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Mereka mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bertentangan, setidak-tidaknya berbeda dengan apa yang mereka temui di dalam kehidupan mereka. Jadi sebetulnya mereka ini, kaum Nabi Muhammad SAW ini, lebih banyak mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tanpa menyadari sebetulnya apa yang mereka lakukan itu, apakah bertentangan dengan nalar, ataukah dengan nurani, ataukah dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, psikologi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi penolakan itu kadang-kadang sangat sedih. Beliau sangat berduka. Kenapa orang-orang ini diajak kepada kebenaran kok tidak mau? Ya. Bahkan di dalam satu ayat dikatakan, "Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yang secara bebas dapat dimaknai dengan, apakah kamu mau membunuh diri karena bersedih lantaran mereka tidak mau menerima apa yang kau dakwahkan. Nah, paling tidak ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sedemikian berduka menghadapi itu semua. Meskipun di dalam beberapa ayat dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi Nabi itu tugasnya hanya memberi peringatan, bukan memaksa mereka. Tapi harus diingat bahwa peringatan bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang pemberi peringatan, itu mengisyaratkan bahwa Nabi sedemikian berduka atau terbawa emosinya secara mendalam karena mendapatkan penolakan itu. Ya. Maka Allah memberikan penghiburan. Ya. Tidak boleh terlalu berduka, tapi harus terus berjalan, menjalankan dakwah itu. Nah, salah satu penghiburan yang disampaikan adalah itu, bahwa kamu hanyalah seorang pembawa peringatan. Nah, ada ayat lain yang membawa semacam penghiburan juga, yaitu yang mengatakan, katakanlah, qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ketika mereka menolak itu, ini adalah jalanku, ya, untuk mengajak kalian kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada agama Allah. Ala basiratin, dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang tidak tergoyahkan, atau argumen yang cukup. Ya, demikian para ahli tafsir mengatakan ala ilmin atau ala bihujjatin, ya, arti dari basiroh itu. Jadi Nabi itu
diberi peringatan oleh Allah bahwa yang kamu bawa ini adalah sesuatu yang kamu sudah tahu betul manfaatnya, kamu tahu betul apa tujuannya, dan seterusnya. Maka tidak perlu lalu kalau ada orang menolak itu lalu berduka, ya sampaikan saja. Ada orang yang akan menolak, ada orang yang akan menerima, itu sudah tentu. Dan hal lain yang mesti diingat adalah ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ini artinya adalah bahwa kita semua orang-orang Muslim yang diberi tugas untuk meneruskan ajakan Nabi itu juga mesti menjalankannya ala basirah, menjalankannya dengan kesadaran betul apa yang kita bawa, dasarnya apa, lalu mau dibawa kemana. Ini mesti dipahami betul. Jadi tidak boleh hanya mengikuti arus, mengikuti perjalanan orang banyak karena provokasi, karena dorongan-dorongan yang lain. Itu tidak boleh. Kita mesti menjalankan tugas kita ini dengan basirah, dengan hujjah yang benar, dengan pengetahuan yang pasti mengenai apa yang kita serukan itu. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.